Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai tips ataupun trik bagaimana caranya mengerjakan dengan mudah mata kuliah karya ilmiah di universitas terbuka. Dalam beberapa semester terakhir, keberadaan mata kuliah karya ilmiah ini sangat penting di universitas terbuka. Kenapa? Karena kalau Anda tidak lulus mata kuliah karil, maka Anda tidak bisa ikut ujian tugas akhir program atau TAP. Kalau Anda tidak ikut ujian tugas akhir program ataupun TAP, maka Anda tidak bisa menyelesaikan perkuliahan. Jadi kalau karya ilmiahnya tidak lulus, maka Anda harus menunggu lagi ke semester depannya untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah karil untuk bisa menyelesaikan ataupun meluluskan karya ilmiah Anda itu. Jadi taruhannya adalah perpanjangan masa studi Anda dan hitungannya adalah semester. Kemudian kalau kita berbicara mengenai penyelesaian tugas karya ilmiah, ini lumayan kompleks teman-teman, karena Anda harus berhadapan dengan dua hal. Yang pertama, tugas karya ilmiah yang Anda kerjakan itu harus lolos yang namanya cek plagiarisme. Artinya bahwa karya ilmiah itu benar-benar Anda kerjakan, tidak memplagiasi karya orang lain. Karena di UT itu ada batasannya bahwa tingkat plagiarismenya itu adalah 30%. Tanpa itu maka Anda tidak mungkin bisa lulus. Dan kita tahu bahwa alat cek plagiarisme ini kita tidak bisa main-main atau tidak bisa negosiasi dengan itu. Anda hanya bisa lulus cek plagiarisme kalau memang Anda benar-benar mengerjakan karya Anda itu dengan baik tanpa memplagiat ataupun mencontek karya orang lain. Oke? Nah, di video berikutnya nanti akan saya buat bagaimana caranya untuk lolos dari cek plagiarisme ini. Kemudian yang kedua, selain Anda harus berhadapan dengan mesin cek plagiarisme, Anda juga harus berhadapan dengan tutor Anda atau tutor pembimbing Anda. Karena kalau misalnya Anda sudah lolos cek plagiarisme, tapi kalau tutor Anda menyatakan bahwa karya ilmiah Anda itu belum layak untuk diloloskan karena nilainya adalah 75, maka Anda tetap tidak bisa lulus di mata kuliah karya ilmiah ataupun karil. Nah, makanya kemudian di video ini saya akan membagikan beberapa tips atau cara bagaimana supaya Anda bisa lulus mata kuliah karil dan karya ilmiah Anda itu bisa cepat selesai. Ada 5 tips yang bisa saya berikan. Yang pertama, cari topik atau tema yang Anda kuasai dan Anda sukai. Jadi hati-hati teman-teman, dalam menulis sebuah karya ilmiah, Anda jangan mencari judul dulu. Tapi Anda cari permasalahan, Anda cari temanya, kira-kira apa yang Anda kuasai dan Anda sukai. Ini dua hal yang sangat penting teman-teman. Kalau mengenai hal yang Anda kuasai, maksudnya begini. Kebetulan di UT itu tidak ada pembagian mengenai program kekhususan. Misalnya kalau di Fakultas Hukum yang lain, mulai dari semester 5 itu sudah diarahkan mahasiswa itu untuk memilih satu dari beberapa program kekhususan di Fakultas Hukum. Ya misalnya apakah Anda memilih hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata dan lain-lain. Ada banyak program kekhususan di Fakultas Hukum. Tetapi kalau di UT Anda tidak mendapatkan hal yang seperti itu, program kekhususan Anda itu didapatkan melalui penulisan karil maupun TAP. Jadi kira-kira bidang-bidang apa yang Anda kuasai, maka tuliskanlah itu. Kenapa? Karena kalau kita menulis apa yang kita kuasai, maka setidaknya kita memiliki modal yang cukup untuk mengerjakan itu. Kita tidak lagi meraba-raba terkait dengan tema atau topik yang akan kita tulis. Kemudian yang selanjutnya, saya katakan tadi, kerjakan atau pilih topik yang Anda sukai. Bagaimana caranya mendeteksi topik-topik yang kita sukai? Caranya begini teman-teman. Misalnya saya katakan tadi di dalam bidang ilmu hukum itu kan minimal ada 4 program ya. Ada hukum tata negara, ini biasanya berbicara mengenai lembaga-lembaga negara, berbicara mengenai konstitusi, berbicara mengenai peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Nah, bandingkan misalnya apakah Anda lebih suka berbicara mengenai lembaga negara, DPR, presiden, kekuasaan dan segala macam, atau Anda lebih suka berbicara mengenai misalnya kalau ada tindak pidana atau tindakan kriminal, bagaimana proses penyelesaiannya, bagaimana hukum acaranya. Atau apakah Anda lebih suka membahas mengenai
topik-topik yang terkait dengan hukum perdata, perjanjian, pembagian warisan, dan segala macam. Ketika Anda membahas salah satu dari beberapa hal ini, kira-kira yang mana Anda langsung kontak gitu, Anda langsung tertarik untuk membahasnya. Nah, dari situlah kita bisa mendeteksi bahwa kita lebih menyukai topik yang satu daripada yang lain. Nah, itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, cari topik atau tema yang terkait dengan pekerjaan ataupun latar belakang Anda. Karena sebagian besar mahasiswa UT itu adalah mahasiswa yang sudah bekerja, maka alangkah lebih baik Anda mencari topik atau tema penelitian yang terkait dengan pekerjaan Anda. Misalnya di UT itu kan banyak polisi ya. Karena Anda seorang polisi, maka silakan cari tema atau topik yang terkait dengan kepolisian. Ya, salah satu saya kasih contoh temanya itu adalah bagaimana penerapan restoratif justice di kepolisian resort bla 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 atau di kepolisian sektor bla 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 gitu. Kenapa ini sangat penting? Biar nanti yang pertama Anda lebih mudah mengerjakannya, yang kedua Anda lebih mudah untuk mendapatkan data-datanya. Misalnya Anda mau melakukan wawancara, maka kalau Anda bekerja di kepolisian sektor A misalnya, silakan wawancarai kapolseknya atau wawancarai orang-orang yang pernah terlibat dengan penerapan restoratif justice tersebut. Kemudian, pilih tema yang sesuai dengan latar belakang Anda. Ini biasanya saya sarankan kepada orang-orang atau mahasiswa yang belum bekerja. Ini hampir sama juga seperti yang tadi. Ini saya kasih satu contoh ya. Kalau misalnya Anda latar belakangnya adalah suku Batak, maka coba tuliskan misalnya bagaimana pewarisan di suku Batak. Apakah bedanya dengan pewarisan di dalam hukum perdata ataupun pewarisan dalam hukum Islam? Ini kan sesuatu hal yang sangat menarik yang bisa Anda kaji, dan kalau Anda benar-benar menelitinya, maka Anda akan sangat mudah untuk terhindar dari cek plagiarisme. Apalagi kalau penelitian Anda itu menggunakan penelitian empiris. Karena kita tahu di Fakultas Hukum itu kan bahwa penelitian itu dibagi atas dua ya. Ada penelitian empiris, ada penelitian yuridis normatif. Nah, kalau Anda menggunakan penelitian empiris, maka Anda harus mendapatkan data-data primer, yaitu apakah melalui wawancara, sampel populasi, dan segala macam. Kalau Anda meneliti tema yang sesuai dengan pekerjaan maupun latar belakang Anda, maka sekali lagi saya katakan Anda akan sangat mudah untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan topik atau tema penelitian itu. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan topik atau tema penelitian Anda dengan ketersediaan referensi ataupun data-data. Nah, kalau terkait dengan referensi, saya rasa di zaman modern ini, di zaman era digitalisasi ini, itu bukan permasalahan yang sulit lagi ya. Karena misalnya Anda mau meneliti mengenai restoratif justice, kalau Anda butuh data-data sekunder terkait dengan itu, misalnya buku ataupun jurnal, untuk buku silakan pergi ke toko buku, atau misalnya Anda cari di marketplace, karena sudah banyak marketplace yang menjual buku-buku dari berbagai tema termasuk di bidang ilmu hukum. Bahkan buku-buku yang sangat jarang pun sudah tersedia di marketplace, tinggal Anda mengklik dan membelinya. Kalau misalnya Anda mau mencari jurnal, karena biasanya kan di karya ilmiah itu referensi utamanya adalah buku dan jurnal. Untuk mencari jurnal ini lebih mudah lagi. Tinggal Anda ketik topik daripada penelitian Anda di Google Scholar, maka berbagai referensi berupa jurnal ataupun buku elektronik itu sudah tersedia di sana. Yang bermasalah adalah ketika Anda melakukan penelitian empiris. Anda harus mendapatkan data primer. Makanya saya katakan pertimbangan ini sangat perlu sesuai dengan topik atau sesuai dengan saran saya yang kedua, bahwa sesuaikan topik atau penelitian Anda dengan latar belakang maupun pekerjaan Anda. Ini untuk mempermudah Anda. Kalau misalnya Anda tidak mau juga sesuai dengan latar belakang atau pekerjaan Anda, itu tidak masalah. Selama Anda bisa menjamin bahwa Anda bisa mudah untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan itu. Misalnya Anda seorang polisi, lalu kemudian Anda ingin meneliti mengenai perjanjian kredit atau simpan pinjam di bank, maka itu nggak masalah selama Anda memiliki akses untuk mendapatkan data-data dari bank yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, ini sangat penting teman-teman, sesuaikan
metode penelitian dan metode penulisan Anda dengan yang ada di universitas terbuka. Jadi di mata kuliah karir itu disediakan satu buku panduan, mungkin itu sekitar 80 halaman. Itu silakan Anda baca dengan teliti, karena di sana sudah disusun dengan sangat baik bagaimana misalnya pembuatan daftar pustaka, pembuatan footnote, pembuatan abstrak dan segala macam. Silakan ikuti itu. Jangan Anda terpengaruh dengan metode-metode ataupun teknik penulisan dari luar. Karena bagaimanapun ketika tutor menilai tulisan Anda itu sesuai dengan acuan yang ada di universitas terbuka. Kemudian yang kelima, silakan bimbingan secara intens dengan tutor. Jadi tutor itu digaji oleh universitas terbuka untuk membimbing Anda. Nanti pertemuannya itu kan ada dalam bentuk web, tutorial web melalui Google Meet ataupun Teams, dan bisa juga melalui email maupun WA. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin keberadaan tutor Anda itu untuk membantu penulisan karya ilmiah Anda. Tetapi Anda juga harus memiliki etika ketika berkomunikasi dengan tutor. Jangan pula misalnya sudah jam 12 malam Anda masih me-WA tutor Anda, itu tetap harus dijaga. Ya, Anda sebagai seorang mahasiswa sudah tahu apa yang layak atau tidak layak dilakukan. Pengalaman saya sebagai tutor di dalam mata kuliah karya ilmiah di dalam beberapa semester ini, justru yang tidak aktif itu adalah mahasiswanya, kan begitu ya. Tutornya sendiri itu mencari mahasiswanya, membuat direct message ke mahasiswanya, tetapi tidak ada respon. Dari 15 mahasiswa satu kelas, biasanya yang aktif itu hanya 2 atau 3 orang, tapi tiba-tiba ketika mengumpulkan tugas akhir itu ada sampai 10 atau 12 orang. Ini kan agak-agak rancu gitu. Makanya kebijakan terbaru UT, setiap mahasiswa yang mengumpulkan tugas, kalau dia tidak ikut tugas pembimbingan, apakah itu di TUEP pertama sampai TUEP keempat, maka dia tidak bisa diluluskan oleh tutor. Dan kita tidak bisa membohongi itu karena semua terekam di Google Teams ya. Jadi apa yang kita lakukan di e-learning itu, siapa yang hadir, bagaimana pembicaraannya, semuanya direkap dan direkam oleh Google Teams. Dan itulah saya salutnya dengan universitas terbuka, sistemnya itu sangat baik dan sangat transparan ke mahasiswa maupun ke tutor. Oke, saya rasa itulah 5 hal yang bisa Anda lakukan supaya karya ilmiah Anda itu bisa cepat selesai. Anda tidak harus menunggu semester depan atau semester depannya lagi hanya untuk mengerjakan karya ilmiah demi kelulusan Anda di universitas terbuka. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.